Dimulai dengan memperlihatkan seorang agen khusus Inggris bernama Noel yang sedang menyamar jadi reporter. Siang itu, dia dan beberapa agen khusus CIA berencana untuk menangkap seorang buron bernama Gradov. Awalnya, operasi berjalan mulus karena si target langsung masuk ke dalam pantauan kamera. Tapi ternyata, semua itu hanyalah pengalih perhatian. I think I'm staring right at him. Guys, we got 2 potential Gradovs on site. Agar bisa menemukan Gradov dengan cepat, para agen CIA pun meminta markas agar mengizinkan mereka menggunakan sistem mutakhir bernama Echelon. Ini semacam sistem monitoring berbasis AI yang mampu meretas semua perangkat di dunia secara bersamaan. Namun belum juga sempat digunakan, rekan-rekan Noel dibantai satu persatu. Ternyata sejak awal mereka semua sudah masuk ke dalam jebakan. Begitu berhasil menghabisi para agen, anak buah Gradov segera meretas sistem CIA. Entah apa yang mereka rencanakan. Namun Noel yang tersisa seorang diri, sejak tadi berusaha bertahan hidup dari gempuran musuh. Siapa yang menyangka wanita ini mampu beraksi dengan sangat apik. Tapi karena terbawa suasana, pada akhirnya... Don't move! Disinilah kita menyadari betapa hebatnya sosok Gradov karena mampu mempermainkan dua badan intelijen sekaligus. Dari sana kita berpindah sejenak untuk memperkenalkan sang Perdana Menteri Inggris bernama Sam yang terlihat kesal setelah melihat TV karena tak berhenti memberitakan sosok Presiden Amerika yang baru bernama Will. Bagaimana tidak kesal, sang Presiden dulunya ternyata hanya seorang aktor, terus tiba-tiba menang pemilihan modal popularitas. Selain menjabat sebagai Perdana Menteri, Sam dulunya diam-diam menjalin kasih dengan Agent Null. Makanya begitu ada kabar mengenai gagalnya operasi kemarin, ia langsung marah besar dan mencari tahu mengenai masa lalu Gradov. Berdasarkan data, sekitar 2 tahun lalu, NATO sempat menghancurkan pabrik senjata ilegalnya. Sejak saat itu, sosok Gradov bak hilang di telan bumi. Bukan hanya Inggris, Amerika juga naik pitam dengan kegagalan misi kemarin. Masalahnya, walaupun sudah dirahasiakan, media tetap berhasil mengendusnya. Dan tentu saja, agar beritanya tak dipelintir, pemerintah harus segera mengeluarkan pernyataan resmi. Kebetulan sekali, Will sedang kunjungan kerja ke Inggris. Dibanding mengadakan konferensi pers terpisah, kedua petinggi negara sepakat untuk bekerja sama. Tapi situasi tak semulus yang dibayangkan, karena ternyata sejak awal Sam dan Will tak saling suka. Bahkan saat pemilu kemarin, secara terang-terangan Perdana Menteri Inggris memberikan dukungan ke partai oposisi. Karena masing-masing masih menyimpan dendam, bukannya saling mendukung, ujung-ujungnya mereka malah saling menjatuhkan di hadapan media. Satu-satunya hal yang membuat Will bisa sampai jadi presiden adalah karena popularitasnya. Dan hal itu membuat Sam muak. Perselisihan di antara mereka akhirnya mereda setelah dinasihati asistennya masing-masing. Bahkan untuk memperbaiki hubungan keduanya, orang kepercayaan Sam yang bernama Quincy pun menyarankan agar mereka sama-sama berangkat ke Italia besok pagi. Sam, take the win. Quincy and I will phone the runway with press in Trieste. Di saat yang sama, Gradov terlihat kesal ke salah satu tentara bayarannya. Karena setelah menggelontorkan banyak uang, ujung-ujungnya sang sniper dianggap tak mampu membunuh Null kemarin dalam sekali tembakan. Awalnya, sang sniper mengira nyawanya akan diampuni karena tiba-tiba dipersilahkan untuk minum teh. Tapi ternyata... Keesokan paginya, Will dan Sam berangkat ke Italia menggunakan pesawat kepresidenan. Kebersamaan mereka berhasil menepis berita miring di media. Di tengah penerbangan, Will yang supel bahkan mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan memperkenalkan Sam ke keluarga kecilnya. Awalnya, keduanya terlihat sangat akur, tapi begitu telepon berakhir, Sam kembali melontarkan berbagai kritikan pedas. Saat keduanya asik berdebat, anak buah Gradov diam-diam berhasil menyusup ke atas pesawat dengan menyamar menjadi koki. Dalam waktu singkat, musuh menghabisi semua pegawai yang bertugas di bagian komunikasi.
Alhasil pesawat tersebut kini tak bisa lagi meminta bantuan ke markas. Bahkan mode silumannya juga berhasil dinonaktifkan, sehingga musuh berhasil menemukan titik koordinatnya. Sirs, secure yourselves in the office. Pesawat Air Force One sebenarnya memiliki sistem pertahanan yang cukup canggih. Tapi bagaimanapun juga, jumlah drone yang musuh kirimkan terlalu banyak. Alhasil, satu persatu mesinnya berhasil dihancurkan. Situasi semakin menegangkan karena si Koki mulai mengincar nyawa Sam dan Will. Untung saja salah satu ajudan berhasil menghentikannya. Tapi masalah kembali muncul karena dinding pesawat mereka hancur dihantam drone. Untuk melindungi mesin yang masih aktif, sang pilot pun melepaskan ratusan flare. Tapi semua usaha itu berakhir sia-sia. Si Koki tadi ternyata masih hidup dan sebelum kabur ia membakar semua parasut di pesawat. Untung saja masih ada 2 buah yang paling tidak bisa digunakan. Sebelum berpisah, sang ajudan memberikan beberapa pesan penting agar Sam dan Will bisa selamat dari insiden ini. Sesaat sebelum pesawat menghantam daratan, keduanya pun berhasil lompat dari atas pesawat. Kabar mengenai jatuhnya pesawat kepresidenan Amerika tentu saja menghebohkan semua orang. Hampir seluruh pimpinan negara berkabung karena mengira Sam dan Will tak selamat dari insiden tersebut. Anyway, Will yang masih bergelantung di atas pohon, tadinya berniat untuk menghubungi istrinya. Namun Sam menyarankan agar mereka membuang semua alat komunikasi yang ada, sekaligus memalsukan kematiannya. Soalnya, dalang dari serangan tadi belum diketahui. Bisa saja di antara anak buah mereka terdapat pengkhianat. Makanya kesempatan ini tak boleh mereka sia-siakan. Who the hell did this? We got a lot of enemies. There's no reason to think this wasn't just phase 1. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, begitu presiden mati, wakilnya akan langsung naik menggantikan posisinya. Nah, mulai saat itu, sistem keamanan tertinggi CIA juga akan disetel ulang agar dapat digunakan oleh presiden yang baru. Namun siapa yang menyangka, sejak awal momen inilah yang Geradov tunggu-tunggu. Biometrics confirmed. 2, 1. Someone's inside the system. Oh, that's your alarm. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya Sam dan Will menemukan pemukiman warga. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah mobil yang bisa dipakai untuk nyebrang ke negara Poland. Dan berhubung kematian mereka masih harus dirahasiakan, keduanya pun memilih untuk bersembunyi lalu diam-diam mencuri mobil di parkiran. Tapi baru juga mau beraksi, keberadaannya malah terbongkar. Will yang selalu optimis mencoba memanfaatkan popularitasnya agar warga mau memberikan bantuan. Tapi hasilnya ternyata tak sesuai harapan. Walaupun tak pernah berkelahi, tubuhnya yang kekar membuat Will berhasil meruntuhkan gigi musuhnya. Pertarungan begitu sengit dan sekalipun sudah dihajar habis-habisan oleh Sam, anak-anak berandalan ini sepertinya tak mau menyerah. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba seorang ibu-ibu datang dan menawarkan bantuan. Where you go? Across the border. Okay. I take you. Hang me, oh, hang me. Sepanjang perjalanan, Sam dan Will banyak berbincang soal masa lalu mereka. Perlahan tapi pasti, keduanya mulai saling memahami satu sama lain. Namun momen itu harus terhenti karena pos perbatasan sudah di depan mata. Demi mengelabui para penjaga, si ibu meminta keduanya agar bersembunyi di antara hewan ternak. Sebenarnya si penjaga sudah menaruh curiga, tapi setelah disogok menggunakan seekor domba, mereka akhirnya berhasil melewati pemeriksaan tanpa kendala sedikit pun. Singkat cerita, setibanya di wilayah Warsaw, sebagai balasan atas jasa si ibu, Will menyerahkan jam tangan mewahnya. Tapi tiba-tiba dia malah bilang gini. It was my pleasure, Mr. President.
Sayangnya, pelarian mereka ternyata tak semulus yang dibayangkan. Karena begitu wajah Will maupun Sam terdeteksi kamera, sistem Echelon langsung mengirimkan peringatan ke Gradov. You're alive. Oh, I'm sorry, Marty Coomer. Anyway, saat ini Sam dan Will sedang bersembunyi di salah satu rumah aman CIA. Sang agen muda yang berjaga di sana terlihat sangat gembira begitu tahu presidennya selamat dari insiden kemarin. Tapi hal itu tak menyelesaikan masalah karena ternyata sejak sistem Echelon berhasil diambil alih oleh musuh, setidaknya ada 20.000 file rahasia CIA yang bocor ke internet. File itu berisi kebusukan intelijen setiap negara. Akibatnya, hubungan diplomatis antar negara langsung kacau balau. Dan sepertinya inilah yang Gradov inginkan sejak awal. If NATO falls, there's no more backstop against death. Real threat of war on a global scale. Melihat perang antar negara sudah di depan mata, membuat Will tak tahan lagi dan ingin mengabarkan markas bahwa dirinya masih hidup. Ia pun memerintahkan Marty untuk menghubungi CIA, tapi tiba-tiba semua alat komunikasi mereka terputus. Dan ternyata musuh sudah sampai di lokasi. Menyadari hal tersebut, Marty langsung bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Uniknya, sambil beraksi, Marty menenteng sebuah monitor yang fungsinya nanti akan kalian lihat sendiri. Dengan cepat, musuh berhasil menemukan pintu rahasia menuju ruang persembunyian mereka. Tapi tenang saja, karena sejak awal, Marty sudah menyiapkan sebuah jebakan. Walaupun menang secara jumlah, musuh dibuat kewalahan dengan serangan Marty. Bagaimana tidak, ia menembaki mereka dari arah tak terduga. Ternyata inilah fungsi dari monitor yang dia tenteng sejak tadi. Sayangnya, trik tersebut tak bertahan lama. Marty yang berusaha kabur pada akhirnya terkena tembakan. Lukanya cukup parah. Will dan Sam pun segera diarahkan agar melarikan diri lewat pintu belakang, sedangkan Marty mencoba menahan musuh menggunakan granat. Tapi ternyata di balik dinding terdapat sebuah lift rahasia yang membawa mereka langsung ke ruang basement. Namun saat akan keluar gedung, ternyata musuh sudah berjaga di depan pintu. Untung saja ketika sudah terdesak, tiba-tiba bantuan kembali datang. Noel ternyata berhasil selamat dari insiden kemarin. Semua itu berkat rompi anti peluru di dadanya. Demi balas dendam, ia pun memalsukan kematiannya dan mulai melacak Gradov. Tapi siapa yang menyangka jika hal itu akan kembali membawanya bertemu dengan Sam. Hey, where's your backup? Berdasarkan hasil investigasi Noel, putra Gradov adalah mantan ilmuwan nuklir ternama. Bahkan berhasil menciptakan sebuah terobosan besar yang sampai saat ini digunakan oleh pemerintah Amerika. Namun tentu saja kecerdasannya itu ujung-ujungnya disalahgunakan. Dia dan ayahnya diam-diam merancang nuklir sendiri sehingga CIA harus ikut campur. Dan akibat operasi tersebut, putra Gradov tewas di tempat. Pantas saja sekarang dia menuntut balas dendam. Correct me if I'm doing the math wrong, but we're the assholes here. Okay, look. He died because he's the son of the devil. Yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya kaki tangan Gradov di pemerintah? Will pun mulai berasumsi, jangan-jangan asisten Sam lah yang telah berkhianat. Soalnya, dia yang menyarankan agar mereka sama-sama terbang ke Italia kemarin. Namun itu semua hanyalah asumsi semata. Sambil mencari bukti tambahan, mula-mula mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi. Dan menurut Noel, tidak ada lokasi yang paling aman selain markas NATO. Tanpa basa-basi, ketiganya pun berangkat ke sana menggunakan kereta. Tapi sekali lagi, di tengah perjalanan, sistem Echelon kembali berhasil menemukan mereka. Good? Setelah belasan jam naik kereta, mereka akhirnya tiba di wilayah Austria. Pagi itu, Sam dan Noel sempat terlibat cekcok saat mengungkit hubungan mereka di masa lalu. Tentu saja, Will jadi kepo. Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri jatuh cinta sama agen khusus?
Tapi di tengah perbincangan, tiba-tiba musuh kembali muncul. Shit! Whoa, we can talk this out. Ya, hacker jenius andalan Gradov bernama Arthur tiba-tiba berpihak pada mereka. Ternyata selama ini ia hanya terpaksa membantu sang kriminal dalam menjalankan aksinya. Kedatangannya tak lain untuk membantu Sam dan Will dalam menemukan orang dalam pemerintah yang selama ini kerjasama dengan Gradov. Di penghujung napasnya, ia pun mengajari mereka cara untuk mencari tahu siapakah pengkhianat tersebut. 12 Lavaska Street into the dark. We'll run a program I designed to run the program. You'll find the insider. Tak lama lagi kereta akan tiba di stasiun. Puluhan anak buah Gradov infonya sudah menantikan kedatangan mereka. Makanya jika ingin selamat, ketiganya harus turun dari kereta saat itu juga. Sementara itu, Presiden Amerika yang baru bernama Kirk terlihat sedang meyakinkan para petinggi negara lainnya agar tak mengundurkan diri dari keanggotaan NATO. Sayangnya, semua rayuannya tak bisa lagi memperbaiki situasi saat ini. Setelah mengetahui kebusukan masing-masing pihak, semua negara memilih untuk mengundurkan diri. On board to disband NATO, including Italy. Singkat cerita, setelah berkendara sekian jam, Will dan Sam akhirnya tiba di gedung tua yang dulu Gradov jadikan sebagai markas. Berdasarkan keterangan Arthur, di lantai atas masih tersimpan sebuah alat yang akan membantu mereka dalam membongkar percakapan rahasia antara Gradov dan si pengkhianat. Tapi sesampainya di lantai atas, mereka hanya melihat ruangan kosong. Dan begitu diperhatikan secara seksama, ternyata... Baru juga bernafas, segerombolan musuh kembali berhasil menemukan lokasi mereka. Tentu saja itu semua berkat teknologi Echelon. Untung saja di dalam box kaca itu tersimpan satu tas penuh senjata. Rencananya Sam akan mengulur waktu, sedangkan Noel dan Will bertugas untuk mengakses alat komunikasi tadi demi menemukan nama pengkhianat yang mereka cari-cari. Sudah lama Sam pensiun dari militer, makanya ia sampai lupa bagaimana caranya menggunakan semua senjata di tas tersebut. Dan saking paniknya, ia sampai tak sengaja mengaktifkan salah satu granat. Alhasil... Setelah menerima beberapa serangan, musuh belum juga menyerah. Sedangkan Sam sudah kehabisan senjata. Di tangannya hanya tersisa semacam flare khusus yang kemudian ia lemparkan dan ternyata cukup ampuh untuk menumbangkan 1-2 lawannya. Anehnya setelah serangan tersebut, tiba-tiba musuh memilih untuk mundur. Di saat yang sama, Noel akhirnya berhasil mengakses komputer di hadapannya dan pengkhianat yang mereka cari-cari selama ini ternyata adalah asisten Will yang bernama Bradshaw. I'm sorry. You need to be sorry. Pantas saja pasukan tadi diperintahkan untuk mundur. Gradov ternyata memilih turun langsung untuk menghabisi mereka semua. Perlahan tapi pasti kotak kaca itu berhasil diangkut keluar menggunakan heli. Sedangkan Sam yang tersisa seorang diri langsung menjadi sasaran empuk bagi musuh. Tak ada waktu untuk berduka, Noel yang cerdas segera mencari jalan keluar. Kebetulan helikopter melintasi sebuah bangunan tinggi, sehingga mereka bisa melompat ke atasnya tanpa harus terluka sedikit pun. Gradov sendiri tak menyadari hal ini, bahkan ia pikir Noel dan Will sudah mati saat kotak kaca itu dijatuhkan dari ketinggian. Setelah misi selesai, ia pun melaporkan aksinya ke Bradshaw. Tapi tak lama setelahnya, Bradshaw malah berkhianat dan memerintahkan para tentara bayaran untuk menghabisi Gradov. Paid you extra to clean up loose ends, didn't she? Agar bisa sampai ke titik selanjutnya, malam itu Noel dan Will mencuri sebuah kapal di pelabuhan. Mereka kemudian berlayar menuju kota Trieste. Kebetulan besok siang semua petinggi negara akan berkumpul di sana untuk menghadiri acara sidang NATO. Yes? Madam President. Will,
How did you... Setelah berlayar semalaman, mereka pun tiba di kota yang dimaksud. Will kemudian menelpon wakil presidennya untuk minta bantuan sekaligus memperingatkannya agar berhati-hati dengan sosok Bradshaw. Tentu saja, begitu tahu Will masih hidup, Kurt terlihat sangat antusias sampai mengirimkan mobil kepresidenan untuk menjemputnya. Tapi baru juga naik ke mobil, tiba-tiba mereka berdua kembali ditodong pistol. Take them to the rally point and do your job. It's Kirk. Of course it was the vice president. It's always the vice president. Ternyata Kirk lah yang selama ini berkhianat dan demi menutupi kebusukannya, setiap kali berkomunikasi dengan Gradov, ia menggunakan nama asisten Will. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Will kembali bersikap konyol, tapi ternyata semua itu hanyalah pengalih perhatian agar Noel bisa melancarkan serangan. Dalam sekejap senjata musuh sudah berpindah tangan. Tapi masalahnya ketika Will akan melepaskan tembakan, tiba-tiba anak buah Gradov kembali muncul. Saat mereka sudah terdesak, sebuah truk pemadam datang menawarkan bantuan. Dan siapa yang menyangka kalau Sam duduk di balik kemudinya. Sang Perdana Menteri sepertinya berhasil selamat dari ledakan kemarin. Karena mobilnya rusak ditembaki musuh, Sam segera berpindah kendaraan. Tentu saja Wilson tak kaget begitu tahu kawannya masih hidup. Tapi tak ada waktu untuk basa-basi karena musuh di kursi belakang belum juga berhasil mereka tumbangkan. Demi menghancurkan mobil kepresidenan, anak buah Gradov tak berhenti melontarkan RPG. Melihat hal itu, Will jadi teringat kalau mobilnya punya banyak fitur. Salah satunya adalah bom asap. Walaupun sederhana, tapi jika dipakai di saat yang tepat, mampu mengecoh musuhnya. Gerbang gedung NATO sudah di depan mata, tapi musuh belum juga menyerah. Kali ini mereka kembali melontarkan RPG. Namun Sam yang ahli dalam mengemudi berhasil menghindarinya, dan dengan begitu pengejaran pun berakhir. Di dalam gedung tersebut sedang berlangsung acara sidang. Semua negara sepertinya sepakat untuk mengundurkan diri dari NATO. Tapi sebelum organisasi itu resmi dibubarkan, tiba-tiba Sam dan Will kembali muncul. Keduanya pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mulai membujuk setiap petinggi negara bahwa mereka masih saling membutuhkan satu sama lain. Di lain sisi, karena kebusukannya sudah terbongkar, Kurt tak lagi menahan diri dan menyampaikan mengapa sejak awal dia menginginkan organisasi ini bubar. Tapi belum juga selesai berbicara, tiba-tiba sebuah peluru menembus tubuhnya. Kill them all. Sejak awal Gradov bercita-cita untuk menghabisi semua anggota NATO. Akibat merekalah putranya meninggal dunia. Noel yang sejak tadi berjaga di lantai atas segera kembali beraksi dan berusaha menghentikan gempuran musuh. Setelah puas memorak-morandakan markas NATO, tadinya Gradov berniat untuk melarikan diri menggunakan helikopter. Tapi tiba-tiba Noel berhasil menggagalkan pelariannya. Melihat mantan kekasihnya berjuang mati-matian, membuat Sam gerah. Dibantu Will, mereka segera menyusul ke lantai atas demi menangkap Gradov. Tapi tentu saja, musuh juga tak tinggal diam begitu nyawa bosnya dalam ancaman. Alhasil, pertarungan sengit kembali terjadi. Sam dan Will kemudian mengambil senjata yang tergeletak di lantai, lalu segera naik ke lantai atas untuk menangkap Gradov. Sempat terjadi aksi saling tembak dan hebatnya, walaupun ngasal, salah satu peluru Will berhasil mengenai musuhnya. Di saat yang sama, sejak tadi Noel belum bisa menyusul ke atas karena masih sibuk bertarung dengan salah satu komandan pasukan Gradov. Skillnya tak main-main, untung saja di saat-saat terakhir keberuntungan masih berpihak padanya.
Saat bersembunyi di atap, Geradov mencoba melayangkan serangan kejutan hingga membuatnya kehabisan amunisi. Sayangnya, serangannya itu berakhir sia-sia. Begitu ada kesempatan, Sam dan Will berusaha mendekat untuk menangkapnya. Namun sialnya, Geradov tiba-tiba berhasil menemukan senjata cadangan. Dalam sekejap, keadaan langsung berbalik. There's nowhere to go. God damn it! Sekali lagi, Geradov mencoba kabur menggunakan helikopternya. Di saat-saat terakhir, Sam tiba-tiba mengingatkan Will akan salah satu adegan di film yang pernah dia bintangi, di mana pada intinya